Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk Mas Bayu Biru. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya di cerita ini, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya KKN di Lembah Matahari. Demi apapun, jangan pernah membicarakan mereka. Jika darah berbalut kelopak bunga sudah tumpah di lembah, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Hanya tradisi mereka yang menjawab, mati. Daerah Istimewa Yogyakarta, bulan Juli tahun 2017. Dua orang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta, Ayub dan Bahdim, sedari tadi bersantai, kini beranjak dari tempat duduknya dan mulai melangkah menuju kerumunan. Keduanya menapaki jalan beraspal, tidak begitu lebar, tapi sedikit bergelumbung saat mendekati belokan. Canda dan senyuman seakan melekat dalam setiap derap langkahnya, menambah semangat pagi menjemput harapan. Begitu juga dengan mahasiswa lain, terus berduyun-duyun dari seluruh penjuru arah, tertuju pada papan informasi di depan gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat. Setiap mahasiswa berusaha merangsek ke depan papan informasi untuk melihat nama mereka, tak terkecuali Ayub dan Bahdim. Ayub harus berjibaku di antara berbagai macam aroma, wangi parfum, bau khas keringat dan bahkan bau menyengat dari mahasiswa anti air, bercampur menjadi satu sehingga memberikan efek langsung terhadap kesadaran manusia. Hidung Ayub dan Bahdim berkerut dan mulutnya menyeringai berusaha melawan bau tengik manusia. Mereka harus berpindah dan menerobos sesaknya kerumunan dari satu papan informasi ke papan informasi lain. Alhamdulillah, terucap syukur atas rahmatnya, sehingga semester ini bisa mengambil mata kuliah KKN. Ayub tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena penantian lama sekarang telah tiba. Alhamdulillah, tertampang jelas senyum di wajahnya. Nama kita masuk, teriak Ayub dengan menoleh ke arah Bahdim di belakang kerumunan. Alhamdulillah, jawab Bahdim sambil mengacungkan jempolnya. Kamu kesini saja, panggil Ayub sambil memberikan isyarat tangan kepada Bahdim untuk mendekat. Sedikit usaha, Bahdim menyingkirkan tubuh-tubuh mahasiswa lain dan mengular maju ke arah Ayub. Hati-hati ya mas, aduh, teriak salah satu mahasiswa yang terinjak kakinya. Maaf mas, sambil tersenyum Bahdim memohon maaf. Di depan sebuah papan pengumuman, Bahdim memandangi serius satu persatu kertas yang tertempel di papan pengumuman. Matanya berkeliling mencari kertas yang memuat namanya. Melihat Bahdim kebingungan, Ayub dengan sigap langsung menunjukkan letak kelompoknya tercatat. Itu loh Dim, kelompok kita, kata Ayub sambil menunjukkan ke sebuah kertas yang tertempel di papan putih di bagian atas. Bahdim menjawab dengan gembira, oh iya Yub. Mereka berdua diam dan bergumam sambil memandangi pengumuman di depannya. Untuk informasi ke teman-teman ya, semua data asli dirubah demi saling menjaga privasi. Ya kira-kira formatnya seperti ini nih yang dikeluarkan dari kampus. Itu bisa dilihat ya di layar ya. Lokasinya Matahari, desa atau kecamatannya Lembah gitu ya. Nah bisa dilihat tuh, ada berapa orang di situ. Ada Ayub Al-Ghifari, yang kedua Rosa Puspitarini, yang ketiga Pipit Nurhayati, yang keempat Rere Dayah Az-Zahra, yang kelima Indah Wahyuni, yang keenam Muhammad Bahdim Al-Farisi, yang ketujuh Stefanus Rian, yang ke-8 Joko Susilo, 9 Roni Eko Prastio, dan yang ke-10
Agustin Dwi Pertiwi. Demikianlah nama-nama yang tercatat dalam pengumuman itu. Dan sekarang kita kembali lagi ke percakapan Bahdim dan Ayub saat melihat hasil pengumuman. 113? Aneh, batin Bahdim sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah melihat dan memastikan nama mereka muncul, Bahdim dan Ayub mulai menyingkap kerumunan dengan penuh kesabaran dan tak lupa sedikit senyuman. Perlahan namun pasti, menata langkah kaki dengan sedikit dorongan menyelinapkan diri, mereka akhirnya berhasil meninggalkan kerumunan. Berjalan dengan semangat menuju ke teras gedung sambil menunggu datangnya pengumuman. Tak begitu lama pengumuman datang. Diinfokan 1 minggu lagi mereka semua harus datang ke kampus untuk acara pembekalan. Hari semakin siang, mentari semakin meninggi. Mereka berdua pergi meninggalkan kampus. Seiring berjalannya waktu, 1 minggu pun tiba. Ayub dan Bahdim tiba di kampus untuk mengikuti acara pembekalan. Siang hari, acara dimulai. Di gedung auditorium, acara pembekalan disampaikan. Materi dan pesan disampaikan untuk yang mau terjun di lapangan. Begitu juga pembentukan struktur kelompok. Siang itu dengan singkat harus selesai. Kelompok 113 dengan kata sepakat serentak menyetujui Ayub sebagai ketuanya. Acara pembekalan usai, semua kelompok diwajibkan untuk segera menemui DPL masing-masing. Singkat cerita, beberapa kelompok KKN dengan satu DPL yaitu Pak Rahmat ditemui secara bersamaan. Di dalam pertemuan, Pak Rahmat menyampaikan kepada semua kelompok tentang apa yang harus dibawa. Sedikit info dari Pak Rahmat, akan ada penempatan kelompok di dusun terpencil. Jadi, mereka harus siap dengan bahan makanan dan perbekalan. Terakhir, 4 hari lagi mereka harus berkumpul di kampus untuk pemberangkatan. Selesai pengarahan ini semuanya bubar dan pulang ke tempat asal masing-masing. Tak terasa hari Rabu tiba, semua peserta KKN datang ke kampus. Berbagai perbekalan mereka bawa, sebab KKN di semester pendek akan berlangsung selama 2 bulan. Begitu juga dengan kelompok Ayub dan kawan-kawan. Ia membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan. Malam hari mereka berangkat dengan kendaraan bus yang sudah disiapkan kampus. Tiba di kecamatan waktu sudah mau menunjukkan selesai subuh. Semua yang terbangun langsung turun untuk isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jam 8 pagi, acara serah terima dari kampus kepada pihak kecamatan. Di situ juga para kepala desa ikut menerima para peserta KKN. Beberapa jam mereka lewati, acara formalitas pun selesai. Kurang lebih sekitar pukul 13 siang. Selepas acara, mereka kembali naik kendaraan. Tapi bukan bus lagi, melainkan elf. Perjalanan kelompok 113 dan kelompok yang lain ini dari kecamatan ke desa memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dari desa mereka dipecah kembali. Kelompok Ayub bersama rombongan terus melaju melewati 2 gunung. Baru di gunung kedua mereka berhenti, sebab elf yang mereka tumpangi tidak bisa masuk lagi ke lokasi. Perjalanan dari desa ke dusun juga lumayan jauh, sekitar 1 jam. Baru dari gunung terakhir ini mereka dijemput oleh penduduk dusun dan kepala dusun. Dari gunung terakhir ini mereka melewati sungai besar. Sebelum masuk dusun, mereka juga melewati satu pemakaman keramat. Pemakaman dengan pohon beringin yang sangat besar dan terlihat angker. Barulah selepas itu mereka memasuki dusun di mana KKN mereka akan dijalankan. Rombongan ini terus melaju hingga berhenti dan singgah di rumah Pak Kepala Dusun. Bapaknya ini biasanya dipanggil Pak Jatmiko. Semua anggota KKN dan Pak Rahmat istirahat sejenak. Pak Rahmat selaku DPL membuka pembicaraan dan berbasa-basi sejenak. Perbincangan semakin lama semakin menghangat. Pak Rahmat di sini langsung serah terima akan mahasiswa KKN kepada Pak Jatmiko. Waktu semakin sore, Pak Rahmat pun kembali ke kecamatan dengan diantar oleh salah satu warga. Kelompok Ayub makan terlebih dahulu. Sebelumnya memang sudah disiapkan buratmi,
selaku istri Pak Jatmiko. Baru selesai makan, mereka diantar ke posko, tempat yang sudah jauh-jauh hari disediakan. Tak begitu lama, rombongan Ayub sampai di depan sebuah rumah. Bangunan rumah itu terbuat dari kayu seperti rumah lainnya. Rumah tua berdinding papan-papan kayu jati tua nampak kokoh, meskipun tanpa warna. Rumah dengan atap genteng dan asbes gelombang untuk terasnya. Pak Jatmiko menoleh ke Ayub dan teman-temannya. Beliau menunjuk ke sebuah rumah yang rencananya akan dijadikan posko KKN. Itu Mas, rumah yang udah saya siapkan buat Mas dan kelompoknya. Oh, ini Pak. Ayo, langsung masuk aja Mas, Mbak. Ini rumah saya sendiri. Rumahnya memang sudah lama, sudah tidak ditempati hampir 10 tahun. Tapi kemarin udah saya bersihin. Tenang aja, aman rumahnya. Pak Jatmiko sedikit menjelaskan tentang rumah yang akan dijadikan posko. Oh, inggih Pak. Ayub mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, Pak Jatmiko bergegas membuka pintu dan masuk terlebih dahulu. Beliau kemudian mempersilahkan anak-anak KKN masuk. Saat sudah di dalam rumah, semua peserta KKN dengan sopan menaruh barang masing-masing di ruang tamu. Pak Jatmiko lalu mengajak mereka melihat-lihat seisi rumah. Ayo, saya tunjukkan dalamnya, kata Pak Jatmiko. Iya Pak. Mereka mengikuti Pak Jatmiko memperlihatkan satu persatu ruangan di dalam rumah tua itu. Dimulai dari kamar tidur yang berjumlah 2 ruang dan 1 kamar dapur. Setelah dari dapur, Pak Jatmiko terus berjalan membuka pintu dapur dan keluar. Keluar dari dapur, Pak Jatmiko memperlihatkan kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Kamar mandi itu terbuat dari tembok tanpa atap. Di depan kamar mandi terdapat sebuah sumur. Kelihatannya sudah tua sekali. Lubang sumur tua dipenuhi lumut hijau yang mengelilingi hampir seluruh dindingnya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan air mereka selama tinggal di rumah ini, para peserta KKN harus menimba terlebih dahulu, termasuk untuk masak, mencuci, dan mengisi 3 bak penampungan air di dalam kamar mandi. Mohon maaf Pak, memang kamar mandinya seperti ini? Tanya Rosa dengan suara pelan, tidak seperti biasanya. Iya Mbak, maklum ya di kampung, jawab Pak Kepala Dusun singkat. Dan setelah memberitahu setiap ruangan di base camp, beliau kembali ke depan, diikuti oleh semua peserta KKN. Sebelum meninggalkan rumah, beliau menyampaikan sedikit pesan kepada para peserta KKN yang akan tinggal di rumah itu. Mas dan Mbak, kalau kalian tinggal satu rumah, tolong ya dijaga tingkah lakunya. Jangan macem-macem, karena kalian laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah. Oh nggih Pak, matur suwun. Ya sudah, aku percaya kepada kalian semua. Mas Ayub, kalau ada apa-apa Mas bisa langsung ke rumah ya. Sekarang aku tak pamit pulang dulu, kata Pak Kepala Dusun. Nggih Pak, dari Aken, jawab kami serempak. Sepeninggal Pak Jatmiko, semua peserta KKN berkumpul di ruang tengah. Ayub membagi 2 kamar yang sudah tersedia. 1 kamar diisi 5 orang perempuan, dan satunya lagi diisi oleh 5 orang laki-laki. Para perempuan lebih memilih kamar bagian depan, dan dengan sangat terpaksa, para lelaki ke bagian kamar belakang. Setiap kamar memiliki 2 buah kasur. Kasur sederhana dari kapuk pohon randu. Kasur yang harus dijemur tiap 2 atau 3 minggu sekali agar tetap empuk. 2 kasur ini dipisah. 1 ditempatkan di atas ranjang tempat tidur, dan satunya lagi di lantai beralaskan tikar pandan. Rumah sederhana ini memang sudah bersih, namun suasananya tidak seperti rumah biasa. Ada hal aneh dan janggal, namun tidak bisa dijelaskan dengan logika.
Selepas pembagian kamar, para mahasiswa ini langsung memasukkan barang-barangnya. Kemudian mereka membongkar isi perbekalan dan menata kamar terlebih dahulu. Tak terasa hari semakin gelap. Hewan nokturnal dari hutan mulai bersenandung dan bersahutan menandakan malam segera datang. Kemudian mereka mulai menyalakan lampu Petromax di ruang tengah. Di ruang tamu dan dapur menyalakan lampu templek. Pos halaman 1 obor sama dengan di sumur. Serasa pas malam itu sudah tidak ada listrik, apalagi sinyal handphone. Setelah selesai dengan urusan lampu dan ibadah, mereka melakukan meeting kecil di ruang tamu. "Hey Yuk, kamu ngerasain gak sih hawanya rumah ini tuh gak enak?" kata Roni. "Kamu ngomong apa lagi sih Ron? Jawab Ayub. "Beneran Yuk, di belakang ada banyak sosok hitam-hitam besar. Dan kamar depan itu loh, juga ada nenek tua yang wajahnya serem banget." "Ah, apa sih kamu Ron? Jangan nakut-nakutin sahut Rosa, gadis bertubuh gendut yang penakut tapi selalu nampak ceria. "Bikin kita takut saja kau Ron." "Aku ndak nakut-nakutin Ros, ini beneran. Apalagi di sumur belakang ada kepalanya. Hi. Kamu ini makin lama makin ngelantur Ron. Lama-lama aku jadi ilfil," jawab Indah, si gadis cantik dari Fakultas Ekonomi. Lama-kelamaan cerita Roni terhenti dengan sendirinya. Mereka yang sudah capek segera mengakhiri meeting evaluasi malam itu. Roni di hari pertama yang bercerita aneh-aneh akhirnya didudukan Ayub dan Bahdim. Mereka berdua menasehati agar Roni tidak berbuat demikian. Akan tetapi, Roni malah jadi sewot dan berlalu pergi untuk tidur. Sedang Ayub dan Bahdim berbagi tugas ke belakang dan depan untuk mengunci rumah. Rumah sudah terkunci. Mereka kembali ke ruang tengah untuk mulai tidur. Malam pertama di Dusun Matahari menjadi malam panjang bagi para mahasiswa. Udara dingin terasa sampai ke tulang, bercampur kabut tipis menyelinap masuk ke dalam rumah melalui celah di dinding kayu. Semua penghuni terlena dalam sepi dan tersirap di malam sunyi. Ayub baru saja sejenak melepaskan kantuk belum 1 jam. Terhenyak dan terbangun dari tidurnya. Suara tapak kaki melangkah terdengar samar-samar mendekat di luar posko. Padahal di luar sangat sepi dan tidak ada warga yang keluar rumah saat malam hari. Seperti suara seseorang yang melangkah dengan memakai sandal kayu atau terompah. Langkah itu berjalan mondar-mandir di samping rumah, persis di sampingnya. Anehnya, suara di balik papan kayu itu tidak membangunkan penghuni lainnya. Ayub menoleh ke Bahdim di sebelahnya, tapi dia tetap terlelap dalam tidurnya. Ayub berusaha memberitahu Bahdim tentang suara yang didengarnya. "Dim, dengar suara itu enggak?" Namun Bahdim tidak menjawab apa-apa. Matanya tertutup rapat dan tidak memberikan respon apa-apa. Suara itu terdengar lagi dan semakin jelas di telinga. Suara itu berhenti dan tidak terdengar lagi. Ayub hanya bisa diam dan berusaha menutup matanya. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu muncul kembali dan semakin lama semakin pelan. Semoga saja pergi jauh dan cepat menghilang. Ayub hanya terdiam 1000 bahasa dan membiarkan suara itu hilang dengan sendirinya. Agar suasana tidak menjadi gaduh, Ayub memendam semua kejadian yang menghampiri di malam pertamanya. Dia memutuskan untuk tidur kembali. Pagi hari, selepas sarapan, kelompok 113 ini mulai berjalan ke rumah Pak Jatmiko. Tapi waktu tiba di rumahnya, Pak Jatmiko tidak ada. Bu Ratmi yang mendapat amanah dari suaminya menyampaikan kepada kelompok Ayub untuk ke rumah Abah, sebab Pak Jatmiko sudah pergi ke kebun. Menurut Bu Ratmi, Abah ini adalah sesepuh dusun ini. Beliau yang dituakan, bahkan Pak Jatmiko sendiri patuh terhadapnya.
Tak berapa lama mereka sampai di rumah Abah. Mereka ternyata sudah ditunggu oleh Abah kedatangannya. Di sini, Ayub setelah perkenalan dengan Abah, dia mulai akrab. Ia mengutarakan program kerja yang akan dijalani di dusun ini. Pertama, mulai dari pengobatan gratis, membantu berkebun, pelatihan komputer, dan pembuatan wisata arung jeram. Semua usul Ayub saat itu juga langsung disetujui Abah. Beliau merasa sangat terbantu akan kedatangannya. Selanjutnya, mereka pamit untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Tapi, sewaktu berjalan sekeliling dusun penduduknya sepi. Semua kebanyakan berada di kebun. Dengan berat hati mereka kembali ke posko. Malam hari kedua di posko, ada kejadian yang sama dengan apa yang dialami Ayub sebelumnya. Tapi hanya Ayub yang tahu, dan ia pun tetap diam saja. Pagi hari kedua mereka melanjutkan perjalanan. Selepas masuk gang kedua dusun, beberapa rumah sudah tutup. Waktu terus berjalan, mereka mendapati ada 2 orang yang berdiri di rumahnya masing-masing sedang menghadap ke timur sambil komat kamit. Merasa tak enak, Ayub dan kelompoknya kembali ke belakang ke rumah terdekat. Hingga mereka masuk ke halaman rumah kayu yang pintunya baru terbuka, dan ada sosok bapak-bapak keluar dari rumahnya. Kebetulan pagi itu mereka bisa silaturahim terlebih dahulu kepada pemilik rumah di ujung jalan ini. Setelah mereka saling bersalaman dan berkenalan, Ayub tanpa basa-basi lagi bertanya kepada bapak-bapak ini yang biasa dipanggil Pak Huda. "Pak, orang itu lagi ngapain ya, Pak?" tanya Ayub sambil menunjuk tetangga Pak Huda. "Lagi berjemur Mas itu. Biasa penduduk sini kalau pagi kegiatannya berjemur. Masalahnya kan kalau malam dinginnya terlalu, Mas," jawab Pak Huda. "Oh alah, ngoten nggih. Soalnya mau bertamu ke rumah orang-orang itu saya jadinya sungkan, Pak," tandas Ayub. "Langsung saja Mas, ndak apa-apa," pinta Pak Huda. "Oh nggih Pak, ya sudah kalau gitu ya Pak, terima kasih," jawab Ayub. Kini Ayub dengan sedikit rasa sungkan yang terkikis tetap berjalan ke rumah warga dusun di sebelah Pak Huda. Waktu memasuki batas pekarangan rumah warga dusun ini, mereka mencium bau kemenyan. Mereka hanya saling pandang dan merasa aneh. Hal yang tak biasa mereka temui di kota dan di kehidupan keseharian mereka. Waktu masuk pekarangan menuju rumah warga ini, Ayub dan Roni melihat di pojok terdapat benggolo dengan jelaga tipis yang tersembul ke langit. Dari situlah sumber wangi kemenyan merah menyeruak. Sadar akan kedatangan tamu, pemilik rumah langsung menghentikan kegiatannya. Sosok pria ini langsung menyambut dan berkenalan dengan kelompok Ayub semua. Dengan sedikit obrolan ringan di pagi hari dan saling lempar senyum keramahan, mereka mengakrabkan diri. Tak begitu lama, kelompok Ayub melanjutkan perjalanan kembali ke rumah-rumah sebelahnya. Kejadian di rumah-rumah selanjutnya ini tak jauh beda dengan rumah sebelumnya. Rombongan Ayub sendiri berpikir positif. Toh, mereka hanya pendatang untuk sementara waktu dan harus menjaga kearifan lokal penduduk setempat. Kegiatan jalan-jalan ini terus berlanjut hingga sampai ke masjid. Dalam perjalanan itu, desas-desus dari masyarakat dusun pada Ustadz si takmir masjid semakin hangat di telinga. Rumor yang beredar kala itu, Ustadz ini citranya sangat negatif di mata warga. Tak terasa perjalanan mereka sampai di rumah Ustadz tersebut. Tapi, di hari kedua ini mereka juga tak bertemu dengan sosok sang Ustadz. Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk bersilaturahim kepada warga dusun yang lain. Di tengah perjalanan, mereka juga menemui satu jalan masuk ke sebuah hutan larangan. Di situ ada pagar kawat yang membentang. Di pintu masuk kawat berduri terdapat tulisan, "Dilarang masuk." Tampak dari jalanan memang tampak seram lokasi ini. Hingga mereka melanjutkan perjalanan untuk silaturahim hingga sore hari. Malam harinya sama seperti malam-malam sebelumnya.
Roni tetap bercerita tentang sosok-sosok yang berada di rumah Abah, Pajat Miko, rumah penduduk yang mempunyai benggolo di depan rumahnya, dan yang terakhir, penghuni jalanan setapak menuju hutan larangan. Roni yang bebal pun dibiarkan bercerita, tapi pasti akan ribut dengan Rosa dan Indah. Malam hari tetap seperti biasa, hanya Ayub yang diganggu oleh terompah goib. Pagi hari semua penduduk posko 113 yang sudah selesai sarapan langsung pergi ke rumah Ustadz selaku tokoh agama. Sampai di rumah Ustadz lagi-lagi mereka dikecewakan. Ketiga kalinya mereka tidak bertemu. Di hari masih pagi mereka putuskan untuk jalan-jalan keliling dusun. Di tengah jalan mereka bertemu Pak Huda kembali. Di pagi hari beliau yang mau pergi ke kebun memberitahu tempat yang pemandangannya bagus. Salah satunya bukit di sebelah kebunnya, sungai yang bening, pemakaman keramat, dan yang terakhir paling menarik ialah jalur pendakian menuju gunung. Sebab di atas pemandangan itu sangat luar biasa. Dusun ini juga menjadi jalur alternatif pendakian. Selepas mereka berpisah, Ayub dan kawan-kawan memilih ke bukit dekat dengan kebun. Di tahun 2017, mereka sempat mengabadikan momen itu. Itu fotonya ada ya, teman-teman bisa lihat di layar. Itu kan jumlahnya 9. Nah, yang satu yang motret, gitu ya. Dan selanjutnya mereka pergi ke sungai. Puas bermain air, mereka melanjutkan jalan-jalan menuju makam keramat. Di makam ini, mereka bermain-main seperti anak kecil. Melihat hal ini, warga dusun mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari makam keramat. Malam hari tiba kembali. Di malam ketiga, Roni yang di awal selalu menakut-nakuti teman-temannya kembali berulah. Hal ini ia lakukan ketika rapat evaluasi program kerja berlangsung. Roni bercerita dengan terang-terangan sosok-sosok penghuni dari dunia lain yang ia temui, khususnya waktu jalan-jalan tadi pagi. Selain itu, spot-spotnya juga Roni jelaskan secara detail, mulai makam keramat, pintu hutan larangan, hutan yang berdampingan dengan kebun, hingga sungai dengan aliran deras. Mendengar ini, Indah dan Rosa kembali menghentikan cerita Roni. Mereka sebagian merasa tidak suka dan risih akan tingkah laku Roni sendiri. Di sisi lain, anggota Ayub yang perempuan rata-rata penakut akan hal mistis. Kembali pada rapat yang diselenggarakan setelah mendengar cerita mistis dari Roni di malam hari. Setelah seharian penuh habis refreshing, rapat evaluasi selalu dilaksanakan pada malam hari selama ini. Sekalian untuk acara kumpul-kumpul berkeluh kesah dan saling mengakrabkan diri dengan teman-teman baru. Dan yang utama adalah menata program kerja untuk esok harinya. Hal itu akan terus dilaksanakan untuk 2 bulan ke depan, agar tak ada kesalahpahaman di antara para anggota KKN di kelompok Ayub dan masyarakat dusun. Namun, hal yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataannya yang dialami Roni. Malam itu, di tengah-tengah kebisingan rapat, Roni meminta izin untuk buang air kecil ke kamar mandi belakang. Dengan keadaan yang sudah kebelet buang hajat, ia pun langsung berjalan cepat ke ruang tengah lalu menuju dapur. Baru saja sampai di dapur, bau busuk dengan udara yang makin dingin sangat kuat tercium oleh hidung Roni. Mata Roni seketika langsung berputar siaga mencari sumber bau ini. Ia tahu kalau ada yang aneh saat itu. Benar saja, ketika ia membuka pintu dapur, sosok berbadan besar, rambut hitam yang panjang, dengan kulit hitam legam, matanya merah besar melotot, sampai mata itu memenuhi wajah makhluk itu. Roni yang tertegun memandang wajah sosok yang besar itu. Matanya semakin membesar, sedang giginya panjang dan runcing saling berselip ke atas dan bawah di sisi kanan kirinya. Lidah sosok itu juga menjulur sampai tanah, dan bau busuknya juga sangat menyengat hidung. Sapa suara yang berat, dan tawa sosok itu sambil melayang-layang terombang-ambing di depan pintu. Seketika itu Roni membanting pintu dapur dengan sekencang-kencangnya. Ia berbalik arah kembali ke depan dengan berlari kecil. Asu, brak, umpat Roni, dan suara pintu bantingan dapur
bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.